Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi Bapak, Ibu, guru, peserta PPG atau mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Akan kami sampaikan bagaimana cara pengisian rekognisi pembelajaran lampau atau disingkat RPL, yang itu berisi bukti dokumen-dokumen bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan pembelajaran 6 tahun, ya, dan itu diakui sebanyak 24 SKS. Kalau kita lihat di KMA nomor 745 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan PPG dalam jabatan, maka kita dapat melihat di sini SKS yang Bapak Ibu tempuh dalam PPG dalam jabatan. RPL 24 SKS dan sisanya adalah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan secara daring. Dan ini nanti akan dilampirkan mendampingi ijazah atau sertifikat berupa transkrip nilai. Jadi mohon Bapak Ibu untuk betul-betul memperhatikan sehingga nilai yang didapat pada RPL ini maksimal. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari bagaimana cara kita mengisi RPL. Yang pertama, Bapak Ibu harus login pada LMS Space, kemudian Bapak Ibu klik di sini RPL. Ya, RPL. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mengisi data yang dibutuhkan step by step. Yang pertama ini adalah pengalaman pembelajaran atau nanti nama mata kuliahnya yang diakui adalah pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, data yang disiapkan itu adalah SK atau surat tugas minimal 1 dalam 1 semester. Sehingga kalau selama 6 tahun dikalikan 12 maka menjadi 6 SKS. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal masukkan tahun SK mengajar atau pembagian jam mengajar, misalkan tahun 2016, 2017 dan seterusnya, kemudian tanggalnya, kemudian masukkan filenya. Oke. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Kalau A, maka itu data yang Bapak Ibu lampirkan sudah lengkap atau minimal 10 semester atau 5 tahun. Ya. B ya sama dengan 6 semester atau lebih dari 6 semester atau 3 tahun. Kalau C ya lebih lebih dari 2 semester atau 1 tahun. Kalau D, berarti tidak ada data yang Bapak Ibu lampirkan atau hanya 1 semester. Selanjutnya di langkah yang kedua yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Pengakuannya adalah 1 perangkat per semester. Nah, nilainya 0,5 kali 12, maka bobot SKS-nya adalah 6 SKS. Ya, cukup besar juga. Dokumen yang harus dilampirkan adalah perangkat lengkap 16 pertemuan. Ya, 16 pertemuan per semester. Jadi cukup 16 pertemuan, mungkin 1 kelas saja sudah cukup. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar beberapa kelas, maka cukup 1 kelas 16 pertemuan. Nah, di sini ada prota, nanti Bapak Ibu harus lampirkan, kemudian promes, silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penilaian. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan terutama di RPP. Nah, di sini
disebutkan bahwa batas maksimalnya adalah 1 mega. Nah, tetapi RPP itu kan banyak, nah, sehingga ketika sudah difilekan, dijadikan PDF, ternyata lebih. Terus bagaimana solusinya? Maka solusinya Bapak Ibu dapat menyimpan dokumen-dokumen itu di dalam Google Drive atau ke dalam OneDrive, kemudian linknya dijadikan PDF. Misalkan seperti ini link RPP dalam bentuk foldernya, kemudian di sini ada beberapa link RPP dalam bentuk file, mulai dari RPP genap 2015, 2016, sampai RPP ganjil 2021, 2022. Totalnya ada 12 RPP. Nah, Bapak Ibu yang harus dipastikan bahwa linknya itu dapat dibuka. Ya, pastikan ketika Bapak Ibu mengeklik seperti ini, nah, itu muncul, muncul seperti ini. Nah, bagaimana kalau untuk menyeting ya agar ini muncul? Maka jenengan ketika membuka file itu pastikan bisa dapatkan link atau bagikan link. Oke. Kemudian pastikan ini, kalau ini kan dibatasi, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini. Artinya orang yang tidak ditambahkan tidak bisa membuka, maka ini harus dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Oke. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu bisa salin linknya, kemudian di PDF-kan untuk dilampirkan pada tugas RPL-nya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah step yang keempat, yaitu pengelolaan administrasi pembelajaran. 1 SK per semester. Bobotnya 0,25 dikali 12. Pengakuannya sebanyak 3 SKS. Dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan, ya, hanya 1 per semester. Selanjutnya adalah yang terakhir, inovasi pembelajaran. Ini berupa karya per tahun. 1 karya per tahun, bobotnya adalah 0,5 kali 6 sama dengan 3 SKS. Nah, di sini karya yang boleh diajukan untuk dinilai adalah misalkan modul, pedoman praktikum, PTK, video pembelajaran, atau karya-karya yang semisal dengan ini. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi dengan benar dan yakin, maka silakan Bapak Ibu bisa ajukan penilaian. Ya, yang penting harus dipastikan semua data telah terisi dan benar. Selanjutnya akan kami beri contoh bagaimana praktek di dalam LMS-nya. Saya mencoba izin kepada Bapak Abdurrahim. Kami gunakan akunnya. Jadi di sini Bapak Ibu langsung bisa lihat di bagian atas ada menu RPL. RPL, kemudian kita isi mulai step by step, tahapan demi tahapannya, mulai dari pengalaman pembelajaran. Ya, kita bisa tambahkan data. Nah, di sini kita pilih misalkan tahunnya berapa. Mulai tahun 2016 ya Bapak Ibu sampai tahun 2021. Nah, untuk 22 tidak diakui karena Bapak Ibu sudah dianggap menjadi mahasiswa PPG. Nah, silakan diisi, filenya juga ditambahkan di sini. Kemudian penyusunan perangkat, Bapak Ibu bisa melakukan mengisi mulai dari tambah data, dipilih misalkan RPP ya tadi yang filenya biasanya cukup besar,
Nah, di sini Bapak Ibu bisa menampilkan file yang berbentuk seperti ini, link RPP ya. Di linknya saja, kemudian diupload, nah, maka akan cukup, tidak terlalu besar filenya, kemudian bisa disimpan, kemudian ya, ini kalau berhasil bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pengembangan kompetensi, juga begitu, nanti dengan isi, tambah kegiatannya apa, kemudian jenis kegiatannya, sampai Bapak Ibu harus melampirkan sertifikat. Nah, berikutnya ini pengelolaan administrasi, juga begitu, filenya dijadikan satu ya Bapak Ibu, selama 6 tahun filenya dijadikan satu. Nah, kemudian dapat diunggah di sini. Kemudian kita lanjutkan pada inovasi pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah inovasi pembelajaran. Silakan di sini Bapak Ibu bisa tambah data, kemudian inovasi yang Bapak Ibu lakukan apa, ya. Kemudian dokumennya dilampirkan, kemudian disimpan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu dan yakin sudah betul, maka Bapak Ibu dapat mengajukan penilaian. Demikian pengisian RPL. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.